Nah, sekarang kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Ya, kemarin Maka sekarang kita akan membahas keyakinan kelas. Jadi nanti kita setelah melaksanakan keyakinan kelas, nanti kita baru belajar buku tema ya. Nah, ada yang tahu tidak apa itu keyakinan kelas? Nah, betul. Keyakinan kelas adalah keyakinan kesepakatan yang kita buat bersama supaya di kelas menjadi tertib, aman, dan menyenangkan. Apa contohnya? Bersih, betul. Kata Jamil betul. Pertama, perhatikan. Ini keyakinan kelas pertama. Yang kemarin, apa pertama? Ketika masuk kelas, apa? Kita tertib, betul. Tidak harus dorong-dorongan. Kalau ada orang yang pertama kali datang di depan pintu, yang lain udah ada di depan, langsung di belakangnya. Oh, ini laki-laki ke belakang ya, berbajar. Kemudian yang perempuan yang duluan siapa di sampingnya sama ke belakang juga. Itu yang pertama. Yang kedua apa kemarin? Di kelas tidak boleh berlari-lari. Kenapa Pak? Supaya kamu aman, supaya kamu tidak jatuh ya. Kalau jatuh misalkan ada bagian anggota tubuh kalian yang terjeduk kepada meja, ke lantai, ke dinding, itu kan sakit ya. Jadi kita menjaga keamanan. Kemudian apalagi tadi sudah masuk tertib. Apa Pak Isa? Perhatikan. Tadi apa? Tertib. Masuk kelas kedua, di kelas jangan berlari. Tadi kata Hizkil, apa tadi? Tidak membuang sampah di dalam kelas. Tidak ganggu teman-temannya lagi. Siap ya? Siap melaksanakan kegiatan kelas kita siap? Siap. Setuju tidak? Setuju. Coba bagaimana? Siapa yang setuju angkat tangan? Berarti kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita setuju bersama ya. Jadi mulai besok tidak ada lagi yang tubuh-tubuhkan mau ke kelas ya. Yang kedua apa? Tidak ada lagi yang buang sampah di dalam kelas. Tidak ada lagi yang berlari-larian di dalam kelas ya. Dan tidak ada yang mengganggu teman-temannya. Bagus ya. Baik, alhamdulillah kesepakatan kelas kita sudah kita buat hari ini. Tepuk tangan kita buat kita semua. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat, hidayah, inayah dan bimbingannya kita semua alhamdulillah hari ini bisa berkumpul dalam suatu acara dalam rangka diseminasi atau sosialisasi nilai-nilai atau budaya positif sekolah yang merupakan bagian daripada tugas ataupun bagian daripada kewajiban Pak Cece sebagai calon guru penggerak angkatan 7, di mana hal ini menjadi sebuah kewajiban, bukan hanya kewajiban melaksanakan tugas, tapi kewajiban secara normatif, secara moral juga ya, secara etikat, bahwasanya hal ini menjadi sebuah nilai-nilai positif yang harus didiseminasikan bagi Bapak Ibu guru khususnya dan umumnya bagi komunitas pendidikan dimanapun berada. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Sebelumnya saya ingin menyapa juga selamat malam Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru di SDN Ciherang ya, Kecamatan Pacet. Mohon ralat Pak Cece kalau salah. Kemudian Bapak Ibu guru dari MTSN MTS ya, Nur Falah ya Pak Cece ya, Nadlatul Falah. Nadlatul Falah, maaf ya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang hari ini mungkin berkenan menghadiri undangan dari Pak Cece, yang saat ini mungkin yang malam ini harusnya Bapak Ibu semua istirahat, harusnya Bapak Ibu mungkin berkumpul bersama keluarga, namun dengan segala kerendahan hati Bapak Ibu sudi untuk mampir atau sudi untuk bergabung di ruang virtual ini semata untuk mendukung agenda dari Pak Cece pada khususnya dan pada umumnya. Mudah-mudahan pada malam ini menjadi sebuah ikhtiar akademik bagi kita semua untuk sejatinya memperkokoh landasan tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru dalam menebarkan virus positif tentunya dalam membangun budaya positif di sekolah. Sekali lagi terima kasih bagi Bapak Ibu yang malam ini sudah berkenan hadir. Sebelum acara dimulai, Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Yuda Dana Prahara. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Pacet, Kabupaten Bandung. Saat ini saya juga sama dengan Pak Cece masih mengemban tugas dalam rangka mengikuti program guru penggerak di angkatan 7 Kabupaten Bandung. Pada malam ini Bapak Ibu izinkan saya mungkin dengan Pak Cece, terutama Pak Cece ya, saya di sini selaku pemandu acara yang dalam hal ini 1 jam ke depan akan memandu Bapak Ibu untuk setidaknya berkolaborasi, bersinergi dengan Pak Cece dan umumnya dengan guru-guru yang lain, teman-teman atau rekan-rekan guru yang lain khususnya di 2 sekolah ini, dan umumnya bagi para partisipan juga yang saat ini hadir, Bu Nur Farida dan yang lain sebagainya dari komunitas guru penggerak yang lainnya. Mudah-mudahan nanti 1 jam ke depan Bapak Ibu dapat berinteraksi satu sama lain, berkolaborasi semata untuk membangun nilai-nilai atau paradigma baru dalam rangka menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang kedua nanti acara 1 jam ke depan, yang pertama pembukaan dari saya, yang kedua nanti ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Ciherang maupun Bapak kalau ada berkenan mungkin Bapak Kepala Sekolah dari MTS Nurul Farah ya. Ya. Mohon maaf kalau salah penyebutan ya Pak Cece, mohon maaf ya. Ya nanti ada sambutannya, kalau ada mungkin nanti di sambutan. Setelah sambutan nanti Pak Cece melanjutkan akan menayangkan materi. Sejatinya materi yang akan disampaikan bukan berarti ingin menggurui Bapak Ibu semua, tapi semata ingin mendiseminasikan hal-hal yang menjadi nilai-nilai positif atau hal-hal yang menjadi budaya positif kelak di sekolah kita. Kemudian sesi selanjutnya Bapak Ibu nanti setelah Pak Cece menyampaikan materinya, boleh nanti Bapak Ibu saling berkolaborasi. Yang pertama boleh melayangkan pertanyaan, tanggapan, saran, dan yang paling utama boleh Bapak Ibu berbagi tentang pengalaman Bapak Ibu semua, supaya nanti dapat memperkokoh juga saling sharing, saling lintas pengalaman dalam wahana Bapak Ibu memerankan sebagai pendidik, memerankan sebagai corong ataupun teladan daripada putra-putri Bapak Ibu di sekolah. Nah nanti di sesi berbagi boleh nanti kita tidak batasilah, mangga siapa saja yang akan berbagi silakan acungkan tangan ataupun boleh langsung di chat room, mangga nanti kita persilahkan. Itu mungkin Bapak Ibu garis besar acara yang akan kita laksanakan 1 jam ke depan. Untuk itu mangga untuk mempersingkat waktu karena waktunya terbatas, saya persilahkan Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutannya. Waktu saya persilahkan. Silakan Pak Cece. Sebentar Pak Yuda ya. Share screen. Pak Yuda, di share screen-nya apa harus dari Pak Yuda ya? Isinya kok tidak bisa ya?
Ada itu share screen Pak, enggak masalah Pak, di Pak Cece juga bisa. Enggak masalah Pak Cece, di Pak Cece juga bisa share screen. Saya Ya. bentar ya. Entire screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, para Bapak Warewu sudah kelihatan? Belum Pak Cece? Belum. Pak Cece. Belum. Saya mengucapkan terima kasih sehingga bisa terselenggara kegiatan ini, yaitu sesuai dengan program pemerintah, yaitu dengan adanya Sudah terlihat? Masih belum Pak Yuda? Sudah terlihat. Sudah, Pak. Sudah. terpanggil yaitu salah seorang rekan kita, yaitu Bapak Cece Hidayah. Dengan kegiatan tersebut, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah kegiatan Guru Penggerak ini telah berjalan, khususnya kepada moderator. Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan tak lupa ke semua yang sudah hadir dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedua, saya sebagai kepala sekolah di sini sangat mengapresiasi kegiatan Guru Penggerak itu. Karena program Guru Penggerak itu tujuannya sudah jelas dalam acara yang saya telah sampaikan, jadi begitu pentingnya. Sehingga dengan pelaksanaan Guru Penggerak yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang sudah dijadwalkan, semoga khusus kepada Guru Penggerak yang sudah ditunjuk, yaitu Pak Cece Hidayah, dalam menjalankannya diberi kelancaran. Kemudian dengan kegiatan ini sebagai tindak lanjut sesuai dengan slogan Guru Penggerak, yaitu kurang lebih ada 3 poin yang kita bisa cermati. Di sini ada istilahnya, dengan program Guru Penggerak itu kita itu tergerak, kemudian mampu menggerakkan, dan yang ketiga yaitu menggerakkan komunitas yang kami harapkan khusus warga Ciherang dan secara umum insan pendidik di negara Indonesia. Dengan program pemerintah ini mudah-mudahan satu, kita sebagai warga SD Ciherang khususnya tergerak dengan adanya kegiatan-kegiatan ini dalam menyampaikan, misalkan membimbing dan memberi mengasuh kepada anak didik untuk meningkat. Kemudian selain itu, dengan adanya program ini kita itu bisa menggerakkan, kemudian insya Allah pendidikan khususnya di Ciherang dan umum bagi insan pendidik lebih meningkat. Mungkin dalam event ini sangat penting. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada yang hadir dan mohon disimak apapun yang telah diprogramkan oleh pemerintah dengan adanya Guru Penggerak sebagai bahan dan bagi kita semua. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Terima kasih sambutannya dari Pak Dede Yasin SAG, Kepala Sekolah SDN 1 Ciherang. Pak Dede Nurdin. Mohon maaf, Pak Dede Nurdin ya. Ya, Pak Nurdin. Dede Nurdin yang telah memberikan sambutannya. Semata itu merupakan sebuah dukungan juga ya bagi Pak Cece, dan juga mudah-mudahan jadi motivasi juga bagi Bapak Ibu semua, terutama mobil khusus di SDN 1 Ciherang ya, dan umumnya bagi kita semua selaku pendidik di lingkup Kecamatan Pacet ini. Baik, tidak menunggu lama, mungkin untuk selanjutnya karena Bapak Kepala Sekolah MTS yang tidak bisa hadir karena ada suatu hal dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Pak Cece. Materi yang akan disampaikan Pak Cece nanti akan meliputi sekelumit tentang budaya positif yang di dalamnya terdapat nilai-nilai tentang disiplin positif, kemudian ada segitiga restitusi, kemudian 5 fungsi kontrol, kemudian 5 kebutuhan dasar peserta didik dan lain sebagainya. Untuk itu tidak panjang lebar, silakan saya persilakan waktu dan kesempatannya untuk Pak Cece. Baik, sebelum memulai, saya mau lihat dulu. Belum hadir di ruang virtual Bapak Kepala MTS, tapi baiklah kita akan mulai saja dulu kepada materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam dan bahagia guru hebat semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dede Nurdin SPD selaku Kepala SDN Ciherang, yang terhormat Bapak Muhammad Yasin SAG Kepala MTS Nahdlatul Falah Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, yang keduanya selalu memberikan dukungan penuh kepada saya dalam mengikuti melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Kemudian yang saya hormati Pak Yuda Dana Prahara MPD, moderator kita yang pada kali ini berkenan mengikhlaskan hatinya, menyelesaikan waktunya ya, dan tenaganya untuk memfasilitasi saya dalam kegiatan acara yaitu malam hari ini. Dan kemudian yang saya hormati sekaligus saya banggakan sekali ya para partisipan, para bapak ibu guru dari SDN Ciherang, dari MTS, juga dari praktisi PGP, juga dari Bu Ai Marlina ya yang berkenan hadir. Alhamdulillah, terima kasih yang sebanyak-banyaknya ya pada kesempatan kali ini berkenan hadir meluangkan waktunya untuk bertatap maya di ruang virtual ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dihaturkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengorbankan waktunya. Semoga niat Bapak dan hadirnya Bapak Ibu sekalian di sini menjadi ladang amal dan menjadikan ibadah yang kelak akan mendapatkan pahala di yaumil akhir ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kita rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita diberikan nikmat sehat, rezeki, serta kita masih dipertemukan di tempat yang insyaallah diberkahi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta sampai kepada kita semua. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam ini izinkan saya untuk mengimbaskan berbagi praktik baik ya pada Bapak, para Ibu semua mengenai sebuah kontribusi materi yang telah saya pelajari pada modul 1 didik MIPA tentang budaya positif. Tapi sebelumnya menjadi penting disampaikan dahulu kepada semua bahwa pada kesempatan kali ini saya bertindak sebagai pemateri ini tidak serta-merta bahwa saya paling tahu, tidak ya Bapak Ibu sekalian, atau lebih dahulu tahu juga tidak.
saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian sebelumnya mungkin telah mendengar, melihat, memahami atau bahkan merasakan langsung atau bahkan sudah mengimplementasikan langsung ya hal ini dalam kehidupan nyata yang bersentuhan dengan para siswa. Artinya dengan pengalaman Bapak Ibu demikian, nanti pada saat sesi diskusi Bapak Ibu dipersilahkan untuk sama-sama berbagi praktik baik di ruang virtual ini. Baik, supaya tidak begitu terlalu menyita waktu, mari kita mulai saja. Bapak Ibu semuanya perkenankan saya untuk berbagi layar ya. Bapak Ibu hebat sekalian. Berikut ada sebuah pertanyaan pemantik ya. Apakah makna budaya positif? Kemudian apa contoh penerapan positif yang telah kita lakukan? Berikut budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini di highlight, ditandai berwarna hijau kata berpihak, karena di sini kita akan menelisik keberpihakan seperti apa yang diharapkan supaya budaya positif itu nanti akan tercipta di sekolah. Berikut konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari di modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada 5 pilar di sini yang saya temukan. Yang pertama ada kata menuntun, ada kata persemaian benih, ada kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian budi pekerti dan berhamba kepada anak. Yang pertama ada kata menuntun. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau kehidupan kodrat yang ada pada anak agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar serta memberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan dirinya. Selanjutnya bahwa di sini yang persemaian benih, peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Perhatian dan perawatan dari Pak Tani lah yang nanti akan membuat benih itu berkualitas seperti apa. Apakah nanti akan bertumbuh yang optimal atau sebaliknya. Kemudian ada kodrat alam dan kodrat zaman. Segala kepentingan anak-anak didik hendaknya berdasarkan kepada kodrat alam maupun kodrat zaman yang disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Kemudian pada budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, karsa yang nanti akan menghasilkan sebuah karya. Atau dalam bahasa yang lebih populer sebelum ini kita mendengar kata kognitif, afektif, dan psikomotor. Guru dan orang tua hendaknya memberi sebuah ruang yang baik bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran sehingga membentuk karakter yang seimbang perpaduan antara pikiran, perasaan, dan tenaga. Kemudian ada berhamba kepada anak atau menghamba kepada anak. Di sini pendidikan yang berfokus pada murid itu untuk mencapai sebaik-baik keberhasilan dalam kehidupannya. Mengutamakan pencapaian belajar pada siswa tanpa paksaan dengan tulus dari hati guru. Di sini berhamba kepada anak bukan berarti bahwa kita menuruti semua kemauan anak, tetapi di sini kita dalam hal menentukan sebuah perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi itu kita harus memprioritaskan kepentingan tumbuh kembang anak. Selanjutnya perubahan paradigma yang akan kita bangun ya. Yang pertama itu untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, aktualisasi budaya positif kerap dihubungkan dengan nilai kedisiplinan. Lazimnya, disiplin erat kaitannya dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Di sini pun sudah saya berikan sebuah
cetak tebal untuk kata kontrol, karena di sini kontrol yang bagaimana yang akan kita bahas. Di sini ada Dr. William Glasser dalam bukunya Control Theory yang kemudian berkembang menjadi Choice Theory, itu meluruskan beberapa miskonsepsi ya. Ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Seringkali kita sebagai guru itu mendengar kata bahwa guru itu mengontrol murid, bahwa guru itu bahwa semua penguatan positif yang itu efektif dan bermanfaat, kemudian bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, selanjutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu sebetulnya semua adalah ilusi. Jadi di sini ada 4 poin ilusi yang dikeluarkan oleh William Glasser, bahwa ilusi guru tentang mengontrol murid, memberikan penguatan positif efektif, kemudian membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, sama orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu semua adalah ilusi. Kemudian bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini yang dikemukakan oleh Stephen R. Covey. Di mana di sini jika semula kita sering mendengar atau kata stimulus respon, kemudian ada di sini di sebelah kanannya ada teori kontrol. Yang pertama yang menurut SR atau stimulus respon, ini realitas kebutuhan kita itu sama. Sebetulnya menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda ya. Kemudian ada semua orang melihat hal yang sama, sementara menurut teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin kita juga bisa sedikit menggambarkan bahwa kita bisa melihat gambaran tentang sesuatu hal itu tergantung dari sudut pandang kita. Dari mana kita berdiri melihat sebuah benda, itu kita melihat bendanya memang sama, tapi gambaran yang kita lihat itu berbeda. Kemudian stimulus respon mengatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sementara menurut teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ada lagi, orang lain bisa mengontrol kita, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di situ sebetulnya yang teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah, ini diganti menjadi model berpikir menang-menang, atau kita sering mendengar kata istilah win-win solution. Di sini disiplin positif, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kembali saya berikan cetak tebal untuk kata-kata kebajikan universal. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang baru mendengar kata kebajikan universal, atau mungkin ada yang sudah sering kali mendengar kata-kata itu. Betul, kebajikan universal merupakan kebajikan yang memiliki tujuan mulia. Kemudian kata universal ini, kebajikan ini, nilai-nilai kebajikan ini bisa diakui dan tidak ada perbedaan, berdefinisi sama dengan lintas negara, lintas suku, dan lainnya. Berikut nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Saya memberikan atau saya menunjukkan ada 4 di sini, ada 4 hal di sini ya. Maaf, ada 4 hal di sini nilai-nilai kebajikan universal yang diusung oleh IBO, Primary Years atau
IBO Primary Years Program atau VYP ya. Ia mengusung bahwa yang termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal adalah pertama toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, sama komitmen. Sementara untuk 9 pilar karakter Indonesian Heritage atau Foundation atau IHF, ia menyimpulkan bahwa yang termasuk ke dalam nilai kebajikan itu adalah pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian atau tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Selanjutnya, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Berbeda sama The Seven Essential Virtues ya, dari Building Moral Intelligence yang diusung oleh Michelle Borba. Ini cukup simpel, cukup katanya sangat pendek-pendek saja, jadi antaranya empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Dari ketiga ini bisa disimpulkan bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu memang diakui di lintas negara, lintas suku. Contohnya di sini kita ambil toleransi. Di toleransi itu, apakah di negara manapun, memang ini merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan, diakui memiliki tujuan yang mulia. Kemudian ada mandiri, menghargai, dan lain-lain itu semua bisa diakui nilai-nilai kebajikan tersebut memiliki tujuan mulia. Nah, di sini berbeda dengan profil pelajar Pancasila yang memberikan gambaran tentang nilai kebajikan itu berbentuk seperti ada lingkaran 6 dimensi seperti ini yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang mana ke-6 poin tersebut pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, sama berkebinekaan global. Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif ini pertama menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Diulang kembali bahwa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik. Di sini yang berdampak jangka panjang, ya, yang berdampak jangka panjang. Jadi mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, motivasi ini tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, sebagaimana dikemukakan oleh Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School at Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, ya. 3 perilaku yang mendasari manusia dalam melakukan sesuatunya. Yang pertama itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, serta untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini kita bisa membedakan bahwa dari ketiga ini yang merupakan intrinsik ada tampak pada nomor 3. Jadi bukan karena ketidaknyamanan, bukan karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, tapi mereka menghargai diri mereka sendiri, ya, serta mereka betul-betul menginginkan, ya, menginginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Baik. Nah, sebelum kepada hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di sini ada 2 slide. Satu, yang kedua, mari kita lihat dulu sebuah pertanyaan yang merupakan tindakan dari guru. Nah, kita bisa memilih, Bapak Ibu sekalian bisa memilih, boleh dalam hati saja dulu, ya. Nanti kita akan bahas pada sesi diskusi. Tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, di sini apakah hukuman atau konsekuensi?
Nah, Bapak Ibu, di benak Bapak Ibu sudah menemukan jawabannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, sama berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, di sini kembali lagi kepada slide sebelumnya. Yang pertama, hukuman itu jelas di atasnya identitas gagal. Sementara kalau konsekuensi sama restitusi itu disiplin, itu identitas sukses. Nah, mari kita bersama-sama para bapak, para ibu sekalian untuk membedakan dari ketiga hal tersebut ya. Pertama, kalau hukuman, itu hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara di konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Lain sama restitusi itu merupakan pilihan ya, restitusi. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang, sementara pada konsekuensi jangkanya ini pendek, ya tidak nyamannya. Kalau restitusi ini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau yang hukuman tidak nyaman jangka waktu yang panjang, kalau konsekuensi tidak nyaman tapi waktunya pendek. Sementara pada restitusi itu menguatkan ya waktu yang panjang. Selanjutnya pada hukuman itu korban mendapatkan keadilan, sementara kalau di konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Ya. Sama yang di restitusi itu korban mendapatkan ganti. Kemudian di hukuman nanti murid akan tersakiti, konsekuensi dibuat tidak nyaman saja di konsekuensi, sementara di restitusi itu mendapatkan penguatan. Ya. Slide berikutnya, nah dampaknya pada murid nanti kalau dihukum itu mereka akan marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Sementara di konsekuensi itu mereka pertama mungkin akan kehilangan haknya, waktu jeda dulu mereka butuh waktu jeda untuk time out ya, sama penahanan atau detention. Sementara ketika kita kalau memilih restitusi ya, anak tidak akan kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Selanjutnya pada hukuman itu tiba-tiba ya, kalau hukuman itu secara tiba-tiba, jadi tidak direncanakan tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai. Sementara kalau konsekuensi sudah tahu bahwa ini hukumannya, ini konsekuensinya masuk akal gitu ya. Kemudian pada restitusi ya, itu berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Hukuman itu dibuat oleh guru, sementara konsekuensi dibuat oleh guru sama murid. Nah, kalau restitusi itu dibuat full oleh murid atau anak, ya, karena keyakinannya tadi ya. Kemudian yang di hukuman itu pertama menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Sementara pada konsekuensi itu kita membantu ya, guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Sementara kalau pada restitusi itu menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbingkan keacuan ya, supaya anak berpikir ya tentang restitusi murid tersebut. Kemudian tadi kembali kepada hal yang pertama kita sudah bahas sebelumnya. Nah di sini kita ambil contoh yang pertama. Kalau mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, ya. Itu apakah hukuman atau konsekuensi? Nanti ini kita akan bahas pada sesi diskusi, ya. Kita akan ambil contoh salah satu. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hal ini bisa menjadi sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat sekolah, hadir di sekolah. Kalau memang pelajarannya memang sedang pelajaran penjas, pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, ini bisa masuk ke dalam konsekuensi. Kenapa? Misalkan 7:30 pagi itu waktunya belajar olahraga. Nah, sementara biasanya ketika 7:30 sampai dengan jam 8 atau setengah jam, bisa 1/4 jam itu mereka melakukan dulu warming up atau pemanasan dengan berlari-lari mengelilingi lapangan bola. Nah, ketika misalkan anak datang jam 8 atau jam setengah 8 lebih 1/4 atau telat 1/4 jam, ya,
ini tidak lagi menjadi hukuman, tapi konsekuensi. Artinya, anak sebelum olahraga dia diharuskan dulu untuk melakukan pemanasan. Berbeda ketika misalnya ketika bukan pelajaran PJOK, anak terlambat 15 menit, kemudian disuruh lari, itu rasa-rasanya bukan lagi konsekuensi tapi hukuman karena tidak ada hubungan antara hukuman dengan antara kegiatan sama konsekuensinya. Nah, sementara yang lainnya nanti kita akan bahas pada sesi diskusi ya. Selanjutnya di sini, untuk membangun budaya positif diperlukan pemahaman terkait 3 fondasi teori konsep yang harus kita kuasai oleh seorang guru. Di sini ada tiga fondasi teori ya, tiga fondasi atau teori konsep yang patut kita kuasai ya untuk membangun budaya positif. Yang pertama kita harus memahami bahwa tentang kebutuhan dasar yang ada 5 hal, kemudian segitiga restitusi itu ada 3, kemudian ada posisi kontrol. Ini sengaja kita tidak bahas di sini karena nanti kita akan bahas per poinnya ya. Kita hanya tahu bahwa kebutuhan dasar ada 5 poin, segitiga itu ada 3, kemudian ada posisi kontrol itu ada 5 ya. Kita yang pertama dulu nih kepada kebutuhan dasar manusia. Di sini ada sebuah lingkaran. Ada 5 poin di sini ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 hal atau 5 poin. Yang pertama, bertahan hidup. Buat apa aja contohnya? Kita butuh kesehatan, rumah, makanan, dan kebutuhan biologis. Sementara pada penguasaan, kita butuh pengakuan atas kemampuan kita ya, keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kalau kesenangan ini kita butuh untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Kebebasan ya, kebutuhan akan pilihan sama kasih sayang dan rasa diterima ini tetap terhubung dengan orang-orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang piaraan, dan kelompok di mana kita tergabung ya. Ini merupakan sebuah kebutuhan dasar kita, 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami, harus kita kuasai untuk membangun sebuah disiplin positif ya, atau budaya positif. Kita beranjak kepada yang kedua, restitusi ya. Adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif ya. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekannya bukan lagi pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain ya, atau menghindari ketidaknyamanan tadi, tapi tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Kembali, saya tebalkan kembali ya, tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ini merupakan tahapan segitiga restitusi ya di sini. Yang pertama merupakan menstabilkan identitas ya. Di sini, kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah, sama yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, kita di sini ada 2 pilihan kata ya. Nanti di bawah slide berikutnya nanti ada banyak pilihan. Kita bisa mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini ya. Sementara pada validasi tindakan yang salah, kita bisa mengatakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Sama yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan atas apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang terakhir, yang menanyakan keyakinan, kita kembali bertanya kepada mereka, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini merupakan 3 tahapan segitiga restitusi ya, jadi menstabilkan, validasi, sama menanyakan keyakinan. Kemudian ini yang pertama kita pilihan kata-kata yang bisa kita gunakan saat menstabilkan identitas. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Ini ada beberapa kalimat, misalnya kita langsung mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa loh ya. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu ya, walaupun kita guru sama anak kita boleh mengatakan hal itu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Sama di sini sedikit panjang kalimatnya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salahnya, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya. Kamu berhak merasa begitu, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya. Nah ini merupakan kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan saat kita menstabilkan identitas dari 3 tahapan segitiga restitusi.
Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, berikut adalah kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila kita katakan dengan nada tanpa menghakimi ya, tidak membentak, kita dengan lemah lembut akan memvalidasi kebutuhan mereka. Berikut merupakan kata-kata yang kita gunakan untuk membuat validasi tindakan yang salah atau langkah kedua daripada segitiga restitusi ya. Nah, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Nah, misalkan gini, ada anak yang sedang berkelahi ya, setelah kita berikan jeda dulu mereka untuk tenang dulu, kemudian tadi yang pertama sudah, kita bisa menanyakan hal yang kedua ini. Misalkan bertengkar atau mendorong, contohnya misalkan anak A mendorong anak B karena anak B melemparkan bukunya misalnya. Nah, kita bisa menggunakan kalimat ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini loh, ya. Atau kamu bisa punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, dan ada kata di sini, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya. Kemudian ada yang ketiga, meninggalkan keyakinan. Nah, pertanyaan ini bisa menghubungkan antara keyakinan mereka dengan keyakinan kelas atau keyakinan keluarga. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini merupakan kita kembalikan lagi tindakan mereka dengan keyakinan mereka yang dihubungkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan keluarga kalau di rumah, ya. Nah, ini kita sekarang kepada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tentu Bapak Ibu sekalian ya, tentunya Bapak Ibu sekalian mungkin lebih familiar dengan kata-kata tata tertib, peraturan kelas ya. Nah, ini adalah sebuah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena di sini pertama keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan ya, yang lebih rinci atau konkret. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif, kemudian tidak terlalu banyak ya, sehingga mudah diingat, mudah dipahami oleh semua warga kelas atau warga di keluarga di rumah. Ini sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya, jangan yang mengada-ngada yang terlalu tidak bisa dilakukan di kelas atau di rumah tersebut. Semua warganya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelasnya ya, jadi dibuat bersama-sama oleh anggota keluarga di rumah atau di dalam kelas. Bersedia kembali meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya. Contohnya seperti apa? Ini merupakan contoh-contoh dari sebuah keyakinan kelas. Ya. Contoh-contohnya, nah, yang pertama, contoh setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi tidak menggunakan kata harus, ini perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, dan perlu merasa aman. Kemudian, selalu bersikap positif, menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, sama senantiasa membantu. Ini kata-katanya lebih enak, lebih memanusiakan manusia gitu ya. Kemudian ada hormat, contohnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Selanjutnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, sama kami meyakini bahwa orang sangat penting untuk bisa diterima pada suatu kelompok saling peduli dengan satu dengan yang lainnya. Jadi di sini tidak menggunakan kata-kata yang frontal, kata-kata yang sebuah keharusan, tapi diyakini sama semua anggota di dalam kelas atau di rumah tersebut ya, di keluarga. Baik, tadi yang pertama 5 kebutuhan dasar, yang kedua tadi segitiga restitusi. Nah, sekarang kepada yang ketiga, yaitu 5 posisi kontrol. Jadi tadi untuk membangun budaya positif itu kita harus menguasai 3 poin penting ya, 3 hal penting, 3 fondasi. Yang pertama adalah kita harus mengetahui ada 5 kebutuhan dasar, lalu kita memahami bagaimana segitiga restitusi, dan ini yang ketiganya, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru atau sebagai orang tua.
Nah, kita di sini bisa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Yang pertama sebagai penghukum ya. Sebagai penghukum ini nada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk serta seraya menghardik ya. Terlambat lagi. Terlambat lagi nih ya, pasti selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu gitu ya. Ini menghukum ya namanya. Ini kita sebagai guru penghukum sebaiknya ini dihindari untuk kita sebagai didik atau orang tua. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada muridnya terlambat, pada murid yang terlambat ya. Nah, ini penghukum. Nadanya suara tinggi dengan mata melotot ya. Ini tadi di di slide sebelumnya kalau penghukum nanti ada identitas gagalnya ya, anak akan tersakiti dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian penghukum juga di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi ketika menghukum ini kadang kita tidak sadari ya sudah menghukum mereka dengan kata-kata saja, walaupun kita tidak menggunakan fisik ya. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah, bahwa rumah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan muridnya atau anaknya lebih dalam lagi. Guru seperti ini biasanya atau senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar bisa belajar, yaitu cara dia, cara sistemnya dia, ya, sehingga memperlakukan sebuah hukuman fisik atau verbal supaya sistemnya berjalan, ya. Jadi dia hanya percaya bahwa dengan cara dia anak bisa belajar, sistem bisa bekerja, ya. Nah, contoh-contohnya patuhi aturan saya atau awas, ya. Kamu selalu saja salah dan pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini menghukum terhadap anak yang kadang-kadang ketika menulis suka terakhir selesai. Berikutnya yang kedua, guru atau orang tua memposisikan dirinya sebagai teman. Nah, biasanya kalau guru yang posisi teman ini sepertinya di jenjang yang lebih tinggi di SMP atau SMA ya, sepertinya karena usianya tidak terpaut jauh. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid lebih melalui persuasi, positif atau negatif ya. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak kok ya. Atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, seperti itu kalimatnya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini kita orang tua atau sebagai guru ini memposisikan itu sebagai teman ya. Kemudian ada pemantau. Pemantau ini kita guru atau orang tua lebih seperti CCTV ya, lebih CCTV atau robot yang tugasnya memantau, mengawasi. Nah, seolah-olah kita itu bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi, kemudian berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, kita ketika menemukan seorang anak atau di keluarga pun, kita langsung bertanya kepada anak itu, peraturannya apa? Nah, ini karena kita memantau ketika ada yang tidak sesuai dengan konsekuensi sama peraturan, pasti langsung kita bertanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, ini merupakan peran kita kalau sebagai pemantau. Kemudian kalau sebagai manajer di sini, yang sebelah kiri dulu, berkolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Berkolaborasi ya, mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Kemudian posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid ya, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini kalau manajer. Kemudian pada manajer itu pertama kita bisa mengatakan apa yang kita yakini, kembali kepada keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Selanjutnya, apakah kamu meyakininya? Ya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Selanjutnya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang apa dirimu? Sama yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, baik. Kemudian, satu di antara kita tentunya pernah memiliki rasa penyesalan, bukan karena murid kita gagal menetap masa depan, namun bisa jadi kita pernah salah memberikan hukuman. Restitusi membuka mata kita akan hakikat hukuman dan penghargaan, karena sejatinya murid membutuhkan fungsi kontrol yang tepat dan relevan guna membawa mereka pada sebuah peradaban.
Terima kasih. Demikian Bapak, Ibu, guru hebat sekalian. Nah, nanti kita akan kolaborasi, berdiskusi di sesi diskusi. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada moderator Bapak Yuda dan Prahara. Silakan Bapak Yuda dan Prahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi di mana Bapak Ibu boleh mencurahkan pengalamannya atau berbagi pengalamannya atau hal-hal yang mungkin bisa menjadi sebuah brainstorming bagi kita semua. Saya yakin, saya sepakat dengan Bapak Cece bahwasanya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu telah berpengalaman ya menjadi seorang pendidik dan pengajar di sekolah masing-masing yang tentunya memiliki dinamika tersendiri dalam rangka menghadapi peserta didik kita atau anak didik kita dalam setiap hari berinteraksi dengan kita. Seyogianya Bapak Ibu juga punya pengalaman ya. Pengalaman tersebut bisa diinternalisasikan bahwa saya punya misalkan dalam menangani siswa ataupun dalam menangkap beberapa isu di dalam interaksi Bapak Ibu dengan siswa tentunya mempunyai permasalahan. Nah, di sini marilah kita mencoba untuk berdiskusi, berbagi pengalaman yang tentunya akan diintegrasikan dengan konsep atau teori yang dibangun dalam budaya positif. Di layar sudah ada dari tadi Pak Arka dan Pak Rijal mengacungkan tangan. Silahkan untuk dapat berpartisipasi di ruang virtual ini. Saya beri kesempatan kepada Pak Arka terlebih dahulu, selanjutnya nanti Pak Rijal. Silakan Pak Arka. Pak Arka, silakan. Mangga Pak Arka. Di itunya soundnya dibuka. Pak Rahwan ya, Pak Arka Rahwan Sunandar, silakan. Sunandar itu ya. Siapa itu deh? Pak. Silakan Pak Arka, apabila ada yang mau disampaikan, berbagi pengalaman, silakan. Tidak harus pertanyaan, biar sharing Pak Yuda ya, biar sharing saja, tidak harus pertanyaan. Iya. Karena ini kan sharingnya berbagi lah. Ya, berbagi. Kita santai saja. Yang ditemukan seperti pengalaman. Formal lah ya. Silakan. Mangga, Pak Rahwan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, Pak. Wilujeng wengi, hatur nuhun Pak Rahwan. Ya, selamat malam. Saya sebagai guru sama ya di Nahdlatul Falah. Dan kebetulan Pak Cece ini bisa merupakan senior saya, Pak. Saya banyak berkomunikasi atau bertanya-tanya terkait tentang pembelajaran yang alhamdulillah pada kesempatan ini beliau mengadakan Zoom meeting terkait budaya positif di sekolah. Nah, mudah-mudahan ini suatu hal terobosan baru yang dibuat oleh Pak Cece dan kami juga yang mengikutinya dapat melaksanakan hal-hal yang positif yang tadi dipaparkan yang terkait dengan budaya positif di sekolah. Namun tentunya dalam implementasi yang seperti tadi itu kita mencoba untuk sosialisasi dulu terkait setiap sekolah itu mempunyai kendalanya masing-masing, apalagi SD, SMA, atau SMP. Tapi mudah-mudahan apa yang dipaparkan tadi menjadi sebuah wawasan dan sebuah terobosan baru untuk diimplementasikan di sekolahnya masing-masing yang ikut pada Zoom malam ini. Dan kami mohon mudah-mudahan Pak Cece sukses dengan programnya. Amin. Dan memberikan inovasi-inovasi baru kepada kami para juniornya untuk untuk menambah pengetahuan spirit kami yang duduk di dunia pendidikan, Pak. Di dunia pendidikan. Selamat untuk Pak Cece. Mudah-mudahan diberikan kelancaran
kepada Pak Cece, khususnya umumnya kepada kita semua selaku tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang ada di sekolah yang mengikuti pada Zoom meeting malam ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arka, Pak Arkaya yang sudah memberikan, mungkin ini lebih kepada apresiasi Pak Cece ya. Iya, terima kasih. Apresiasi motivasi juga kepada Pak Cece dan ya umumnya kepada warga-warga di Nurul Falah, Nadatul Falah ya, teman-teman di sana. Insya Allah mungkin menjadi bagian daripada sebuah komunitas pendidikan yang bisa saling bersinergi dengan Pak Cece dalam mengembangkan budaya positif di sekolahnya. Baik, mungkin saya memberikan kesempatan lagi Pak Arka. Apakah Pak Arka mempunyai pengalaman tersendiri dalam ya menghadapi peserta didiknya atau pengalaman ataupun ada sebuah dalam tanda kutip kasus lah yang pernah ditangani oleh Pak Arka, apa hambatannya, tantangannya, dan solusi yang pernah dilakukan? Iya. Apakah pernah ada pendidikan? Kalau dulu ya, saya pernah Pak meneliti awal-awal ada yang disebut dengan bimbingan konseling itu di sekolah. Dulu saya pernah memperhatikan salah seorang siswa yang ternyata pertama datang ke sekolahnya itu telat. Ketika belajar dia kadang suka tidur. Nah, saya nggak berani menegur dia ketika di depan atau sedang mengajar. Ternyata setelah saya ngobrol secara face to face dengan dia, kenapa kamu suka datang seperti ini? Terus bagaimana kondisi kamu di kelas itu suka seperti ini? Ini ternyata ketika udah ditanya, dia menjawab, Pak, saya sebelum berangkat ke sekolah, saya harus membantu orang tua saya dulu, saya harus kerja di rumah dulu. Nah, kenapa kamu di sekolah itu kadang suka mengantuk? Apakah pada pelajaran Bapakkah yang mengajarnya mungkin jenuh atau gimana? Enggak, Pak. Bapak mengajar bagus, hanya kondisi saya yang dimana ketika dia pulang sekolah itu, Pak, tidak seperti anak yang lain pulang sekolah itu bisa bermain atau bagaimana, ternyata dia membantu orang tuanya. Dia juga bekerja sampai malam. Nah, ketika setelah ditanya gitu, setelah itu saya juga kan bertanya-tanya apakah ini betul. Apalagi di zaman modern sekarang, jangan-jangan dia alasannya alibinya adalah bekerja, ternyata main game di HP atau gimana ya. Nah, ketika pas ditelusuri ke rumahnya, ya memang seperti itu kondisinya yang memang serba keterbatasan dari biaya atau apalagi dalam biaya menunjang biaya hidup, dia membantu orang tuanya seperti ini. Nah, alhamdulillah ketika itu saya usulan kepada kepala sekolah dulu kalau di Aliyah itu ada yang disebut BSM, Pak. Bantuan siswa miskin, ternyata saya ajukan, alhamdulillah dia dapat masuk kepada BSM, dan ketika setelah saya datang ke rumahnya, terus ketika saya sudah ngobrol dengan keluarganya, dalam artian enggak saya memarahi dia lah dengan kondisinya dia seperti itu, datang telat dan suka tidur di kelas. Ternyata setelah itu ada perubahan kepada siswanya, ada perubahan. Ternyata dia datang pagi, ketika jam belajar masuk dia tidak telat lagi. Ketika di kelas dia memperhatikan apa yang guru ajarkan, apa yang guru sampaikan. Setelah itu saya meneliti lagi, apakah itu karena saya datang ke rumahnya, menjumpai orang tuanya dengan kondisinya yang seperti itu. Saya tanya lagi kepada guru yang lain, Pak, bagaimana siswa ini? Ya, dulunya sama, dulunya dia datang telat, dan ketika di kelas dia itu suka tidur, tapi sekarang mah enggak, Pak, berubah gimana? Ya, dia belajar dengan normal seperti seperti siswa yang lain,
dengan tidak lagi mengantuk. Nah, setelah itu sampai dia lulus lah, sampai dia lulus. Nah, terus ada lagi Pak, saya menjumpai ketika dulu ya, saya menjumpai siswa yang lain. Mungkin dia datang sama suka telat. Nah, dan di kelas itu memang nggak tidur. Tapi ketika saya konsultasi, saya ngobrol kepada dia, nah kenapa kamu datang suka telat? Seperti itu dulu. Ah Pak, kasiangan gugah bobona, kesiangan bangun tidurna. Nah, ketika ditanya, saya nggak langsung ke rumahnya, tapi saya tanya kepada teman-temannya, dia terkadang Pak suka begadang, tapi nggak ada kendala di keluarganya, apakah membantu orang tua atau bagaimana. Enggak Pak, dia suka bergaul dengan orang yang dewasa, dia begadang ini gini. Nah, terus diajak ngobrol lagi. Nah, suatu ketika pas mau ujian sama Pak seperti itu, saya sampai ke rumahnya. Dia sampai ke rumahnya, saya berbicara dengan orang tuanya, ini siswa mau ujian. Ini siswa mau ketika dulu itu kalau tidak salah ujian madrasah, tapi bukan di Nahdlatul Falah, di sekolah yang lain Pak. Ketika dulu saya mengajar di sekolah tempat yang lain, saya berjumpa dengan orang tuanya, saya berbicara kondisi anaknya seperti ini. Ternyata kebalikan dari yang siswa yang tadi, ternyata orang tuanya malah curhat Pak, ya Pak, saya udah peringatin dia, besok kamu mau ujian, besok kamu belajar ke sekolah, diusahakan tidur siang atau gimana. Hanya memang siswanya itu sendiri yang memang dia gaul dengan lingkungannya, dengan tidur larut malam yang akhirnya ke sekolah pun bisa telat. Gitu. Itu pengalaman saya dulu seperti itu, sampai saya jemput bola ke rumahnya. Saya ketemu dengan orang tuanya, dengan ya temuan-temuan yang berbeda lah, ya disitulah kita mungkin seorang guru tidak langsung memberikan justice lah, memponis seseorang itu datang ke sekolahnya karena dia nakal, karena dia bangun tidurnya kesiangan atau bagaimana. Seharusnya harus diteliti dulu, ajak ngobrol dulu, ajak sharing dulu, cari informasi dulu kepada temannya bagaimana, dengan prosedur juga yang harus ditempuh. Dalam artian prosedur yang harus ditempuh ketika saya guru bukan wali kelas, mungkin dibicarakan dulu kepada wali kelasnya. Nah, setelah itu ketika sudah ngobrol kepada wali kelasnya dan tidak ada perubahan dari setelah kita ngobrol ke wali kelasnya, mungkin kita ngobrol ke kesiswaannya. Jadi tahapan itu mungkin pengalaman saya dulu harus ditempuh. Tidak langsung semena-mena atau ya tidak langsung ketika ada terjadi seperti itu langsung kepala sekolah datang ke rumahnya atau bagaimana, tapi prosedur dulu yang harus ditempuh. Terkadang jikalau kita melewati tahapan itu, contohnya gini, ketika anak siswa ini nakal, dengan sebenarnya diajak ngobrol dia bisa, tetapi langsung dihadapkan kepada kepala sekolah. Mungkin kan karismatik kepala sekolah itu beda dengan guru. Mungkin dia karena malu bisa saja dengan kedatangan orang kepala sekolah, mungkin dia udahlah saya mengundurkan diri dari sekolah atau bagaimana, dengan alasan yang memang tidak menyampaikan hal karena saya malu kedatangan kepala sekolah, enggak, tetapi dengan alasan yang baik gitu kan, dengan alasan yang baik. Tapi di dalamnya ketika dia sudah keluar, ketika dia bertemu dengan kita, mungkin dengan guru, mungkin di suatu saat dia mungkin bisa curhat, Pak abdi teh, kalau bahasa Sunda bapaknya, abdi teh kapungkur keluar teh karena abdi teh izin kadokapan ku kepala sekolah. Dulu ada saya nungguin anak yang seperti itu Pak, sampai dia ya keluar sekolahnya gitu. Ini ya mungkin kita sebagai pendidik, apalagi yang di zaman sekarang, mencoba untuk carilah informasi bagaimana kendalanya dia, tidak harus memponis, oh kamu telat wae, kamu dihukum atau gimana, enggak, tapi ajak ngobrol dulu bagaimana cari solusinya atau gimana.
Mungkin dia punya permasalahan di keluarganya atau bagaimana. Terkadang kita suka langsung memvonis lah. Kok kamu tidur Ya, melulu ketika belajar? Kok kamu datang suka telat tanpa ditanya alasannya apa? Biasanya seperti itu. Dan siswa jarang itu, Pak. Ketika kita ditanya di depan orang apa dengan siswa yang lain kan dia nggak mau jujur. Mohon Pak, ya, punten abdi telat. Tapi ketika dia diajak ngobrol secara face to face, dia keluar alasan-alasannya yang mungkin ya masuk akal atau logika kita bisa menerima gitu. Mungkin itu pengalaman saya dulu, Pak. Ya, iya. mungkin Baik, itu Pak Arka, saja. terima kasih. Ya, Sudah kita tangkap pengalaman yang sangat luar biasa, Pak Arka. Terima kasih sekali. Apa namanya? Mungkin dinamika yang berkembang dalam dunia pendidikan ya. Sedikit banyaknya Bapak Ibu juga pernahlah mengalami apa yang dialami oleh Pak Arka ya. Terima kasih Pak Arka telah ya berbagi. sama-sama. Mungkin berhubung waktu ya, mungkin kita ada kesempatan bagi Bapak Ibu yang lain. Tadi ada Pak Rijal, mungkin sedikit banyaknya Pak Rijal boleh bisa berbagi, bertanya ataupun ngasih tanggapan. Silakan. Bu Ipa, Tapi Bu Ipa dulu ya. saya kasih waktu untuk memberi tanggapan 1 menit ya, karena nanti bisa saja Pak Cece atau yang lainnya bisa saling menanggapi. Bu Ipa, Silakan tadi Pak Rijal. Pak Rijalnya sedang tidak di lokasi sepertinya. Coba Bu Ipa, Pak. Oh iya, kalau tidak ada Bu Ipa. Bu Ipa tadi ya, Iya, iya. Bu Ipa. Silakan Bu Ipa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Moderator atas kesempatannya dan selamat juga untuk presentasi Google Meet ini. Semoga sukses ke depannya. Saya akan langsung bertanya ya Pak ya. Ini kan kalau kebanyakan kan kalau dari MTS, SMP atau SMA itu kan ada guru BK ya. Jadi kalau ada siswa atau peserta didik yang mulai masalah, dia akan langsung gitu tertangani secara khusus. Tapi kan kalau di SD itu beda, Pak. Kalau di SD itu kan guru itu harus jadi psikologi, harus jadi psikiater, merangkap semuanya. Nah, saya hanya akan mengatakan bagaimana caranya ketika kita memasuki kelas dengan berpuluh-puluh anak, melakukan sesuatu hal yang positif ke anak-anak agar mereka bisa mengeluarkan minat bakat belajarnya. Sedangkan anak-anak itu unik Pak kalau di SD, tidak semuanya sama. Ya itu aja Pak Cece. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Ipa telah bertanya. Mungkin bagaimana Pak Cece bisa langsung ditanggapi atau seperti apa? Silakan. Kita nanti saling jawab Ya. saja ya. Enggak Pak Cece. Terima kasih Bu Ipa, pertanyaan yang sangat bagus dan apa namanya? Dan itu memang bukan hanya Bu Ipa saja ya yang mengalami hal tersebut, ini juga saya alami. Tapi itu pendek pertanyaannya, tapi akan sangat membutuhkan yang panjang untuk menjawabnya. Nah, sebelum saya menjawab, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian juga ada yang punya pandangan, punya solusi dari pertanyaan Bu Ipa. Kalau saya mungkin nanti ditambahkan dari apa yang saya sampaikan sekarang. Setiap tadi tuh kata Bu Ipa mengatakan bahwa setiap siswa itu unik, betul sekali unik. Ya. Terus setiap siswa juga sebetulnya setiap kelas juga sebetulnya punya masing-masing karakter ya. Artinya begini, kalau apa yang saya terapkan di sini ketika di kelas saya misalnya sama di kelas Bu Ipa itu akan sangat berbeda cara menerapkannya karena dari usia mereka itu sangat berbeda. Tapi yang pertama kali yang saya lakukan, tapi kita makan sebetulnya satu lokasi ya, jadi Bu Ipa juga bisa menilai apakah saya betul atau tidak mengerjakannya. Hanya yang sudah saya lakukan dan entah itu apakah sudah berhasil atau tidak berhasil. Ketika masuk kelas itu dengan perasaan yang yang begitu menggebu, begitu bersemangat, begitu antusias bertemu dengan anak. Jadi
membeningkan hati dulu begitu sebelum masuk kelas ya. Sebelum masuk kelas, Oh, gitu. ya kalau yang saya alami membeningkan hati dulu, kemudian masuk kelas, kemudian saya menganggap bahwa apa namanya ketika ada anak mencoba untuk mengolah rasa supaya kadang saya tidak jadi naik ke apa ya ke sini yang akhirnya memang akan tertempel di wajah gitu ya. Paling masih paham gitu ya. Eh, itu mungkin jadi apa ya pertanyaan dari Bu Ipa tersebut memang yang pertama adalah kalau yang saya alami adalah pertama saya mencoba dengan semangat, dengan antusias masuk ke dalam kelas, memancarkan kesemangatan saya, antusias saya itu melalui raut wajah saya ketika menemukan anak-anak, ketika menyapa mereka gitu ya. Adapun hal-hal lainnya nanti mungkin teman-teman bisa menambahkan. Atau mungkin ini Bu Ipa tadi ada pesanan katanya Pak Damun mengadi colek Pak Damun punya pendapat tidak mungkin Pak Damun pilih pendapat atau Pak Arka Sonandar juga Bu Nur juga yang lainnya juga silakan untuk menambahkan apa yang saya sampaikan. Itu Bu Ipa mudah-mudahan tidak puas tapi saya yakin Bapak moderator punya jawaban yang pas ya untuk hal ini silakan Bapak moderator juga ya. Bu Ipa, gimana penjelasan dari Pak Cece? Apakah dapat diinternalisasi? Ya, bisalah dibicarakan lebih lanjut. Ya, terima kasih Bapak Cece. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Ipa. Boleh izin saya menambahkan mungkin ya Pak Cece? Ya, silakan. Mungkin bisa nanti ditanggapi oleh yang lainnya. Betul kata Pak Cece, pertanyaan Bu Ipa ini mungkin satu dari berjuta pendidik yang ada di negeri ini, yang mana bahwa walaupun kita mungkin di antara Bapak Ibu semua saya yakin walaupun berbeda bukan berbeda level ya, berbeda tingkatan, tapi pada sejatinya bahwa kita itu kan dibekali oleh nilai-nilai pedagogik yang mana tiap kondisi psikososial peserta didik kita itu unik ya, baik itu di SD, SMP maupun SMA, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Arka tadi. Namun kembali lagi Bu Ipa, kita kerucutkan lagi kepada tema yang ada kali ini, bahwasanya supaya tidak melebar, artinya mungkin tadi saya kuatkan pendapat dari Pak Cece, bahwasanya bagaimana solusinya atau bagaimana pengembangan bahwasanya peserta didik itu untuk mengeksplorasi minat, bakat, serta perkembangannya di saat kita masuk kepada tataran peserta didik yang unik gitu ya. Nah, kita kembali lagi bahwa dinamika yang ada di kelas Bapak Ibu semua, saya yakin semuanya bahwa Bapak Ibu itu mempunyai peserta didik yang beragam gitu ya. Artinya beragam di sini kan kita kembali kepada hasanah filosofi dari Ki Hade atau Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita itu ibarat seorang petani yang akan menanamkan benih yang nanti kelak akan menuai atau panen bersama. Kemudian dalam hal kita pengembangan terhadap pengembangan peserta didik yang unik itu sendiri, dan bagaimana bahwa kita itu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan menyenangkan, jawabannya adalah satu, jadikan prioritas utama peserta didik kita sejatinya menjadi sebuah manusia seutuhnya. Artinya dalam rangka menjadikan manusia seutuhnya, maka keyakinan kelaslah yang harus kita bangun yang paling utama. Contoh misalkan, kita yakin bahwa peserta didik kita itu beragam, kompleks ya, multicultural kalau misalkan di dalam konteks Indonesia ya. Kalau kita kan rata-rata misalkan satu tradisi, satu nilai dan satu, tapi kan karakteristiknya berbeda-beda. Nah, disinilah walaupun mungkin mohon maaf sekali Bu Ipa, walaupun saya tidak berpengalaman di ngajar atau mendidik di anak usia SD, tapi sejatinya ya namanya peserta didik kita itulah hampir sama lah. Intinya Bu Iva dan Bapak Ibu semua ketika masuk kelas, agar supaya kita menjadikan sebuah pemahaman bersama dalam membangun karakter peserta didik agak yang unik itu, maka coba kita membuat sebuah keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas ini bukan berhubungan dengan hanya peraturan saja, tapi bagaimana keinginan, kemudian eksplorasi anak-anak, seperti apa kita melaksanakan tes diagnostik,
tahu akan keberagaman latar belakang mereka, disitulah kunci keberhasilan kita dalam menggapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu apabila sudah mengetahui, mengobservasi keunikan peserta didik kita di kelas, contohlah kalau rata-rata di SD kan ada 25 sampai 30 ya Pak C ya, peserta anak-anak kita itu. Nah, kalau kita berbicara ideal, ini ideal ya Bapak Ibu ya. Daya saya juga jauh panggang dari api sebetulnya ya. Ini kan kalau kita berbicara ideal lah. Kalau kita berbicara ideal bahwa dalam rangka mengobservasi peserta didik yang unik itu, maka kita pun harus tahu ke-30 peserta didik kita itu. Artinya di mana letak kenal peserta didik kita? Ya, salah satunya adalah kita melakukan tes diagnostik ya. Artinya tes diagnostik di sini adalah jangan jauh-jauh, kita identifikasi dulu mana anak yang, mohon maaf, mungkin Bapak Ibu juga udah lebih paham ya kalau di SD, kategori anak yang, mohon maaf nih, yang cenderung ke arah visual, gaya belajarnya, apakah dia cenderung ke arah audio, atau audiovisual, atau kinestetis gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bisa mengidentifikasi peserta didik Bapak Ibu semua, maka gaya belajar peserta didik Bapak Ibu semua itu dapat kita sesuaikan dengan model, metode, dan strategi kita dalam proses pembelajaran. Itu kalau dari sisi proses pembelajaran. Lebih jauh lagi mungkin, mohon maaf sekali, apabila Bapak Ibu menemukan peserta didiknya yang dalam tanda kutip nih, BK atau berkebutuhan khusus. Nah, kita pun tidak boleh menolaknya juga kan, harus kita layani juga. Dengan apa? Ya, dengan potensi dan keterampilan kita juga. Bisa juga kita bersinergi, berkolaborasi dengan dengan rekan guru yang lain yang memang ahli dalam menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Intinya mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya, terutama Bu Iva, mudah-mudahan juga tidak puas. Mungkin boleh ada masukan yang lainnya juga. Itu mungkin salah satu upaya dan solusi ya Bu Iva. Salah satu. Iya ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih masukannya. Terima kasih banyak. Dan kedua ya kembangkan potensi atau tes diagnostik dari Bapak Ibu semua. Itu mungkin ya dari saya. Mangga silakan dari yang lain. Pak Cece atau Pak Arka atau yang lainnya. Bu Siti yang tadi on barangkali ada pendapat masukannya. Yang lainnya Bu Nur silakan. Pak Yuda Yusuf. Bu Siti itunya soundnya diaktifkan. Oh, Pak Yuda Yusuf katanya. Pak Yuda mangga, Pak Yuda Yusuf mangga. Boleh menambahkan, Pak? Boleh mangga. Oh, silakan. Harga mangga. Kalau menurut saya mungkin saya sebenarnya belum pernah mengajar di SD, Pak ya. Hanya pernah mengajar di MTS dan Aliyah. Tapi menurut saya pernah baca buku yang judulnya adalah Blended Learning. Artinya perpaduan metode-metode pembelajaran yang dimana seperti yang tadi Bapak sampaikan, kita mengadakan diagnostik dulu. Nah, tidak mungkin kita memberikan sebuah metode, contohnya pada hari ini kita memberikan metode visual. Nah, bagaimana cara menghadapi orang yang tidak mampu dengan secara visual? Otomatis secara metode pun juga kita harus belajar dengan beberapa metode. Bahkan pada 1 jam pelajaran pun materi pelajaran ini harus menggunakan beberapa metode yang dimana supaya anak didik itu bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Yang kedua, sebelum kita melakukan pembelajaran, tidak ada ayalnya seperti kita sekarang ini Zoom meeting. Kita harus mengoneksikan dulu HP-nya, mengoneksikan dulu laptopnya, bagaimana laptop kita tersambung ke sinyal dan bisa mengikuti Zoom meeting. Nah, tidak ada ayalnya seperti kita belajar. Kita sebelum pembelajaran dimulai, mungkin kita harus mengatur koneksi dulu dengan siswa yang mempunyai kemauan atau keinginan belajar yang dia mengerti secara visual atau audiovisual atau kinestetik yang seperti itu. Kita harus membangun komunikasi dulu. Yang ketiga,
yang saya rasakan ini bawaan dari gurunya, Pak. Bawaan dari gurunya seperti ini. Mungkin ketika kita masuk kelas, yang tadi disampaikan harus bersihkan dulu hati lah, ada kemauan dalam artian ketika ada sebuah permasalahan pribadi yang timbul di guru, di tenaga pendidik, jangan sampai kita bawa ke kelas. Yang imbasnya anak menjadi korban dari permasalahan kita. Dari permasalahan kita yang sedang kita hadapi itu tidak sedikit. Tidak sedikit, ya mungkin saya mengalami juga raut wajah, terus proses mengajar, penyampaian, bagaimana kita sedang enjoy dengan menghadapi pembelajaran yang akan dimulai dengan proses yang dari rumahnya sudah membawa masalah ke kelas, ke sekolah, bahkan bisa sampai itu bisa masuk kelas, Pak. Itu membawa masalah dan penyampaian dampaknya juga itu ya bermacam-macam gitu, bermacam-macam. Mungkin itu yang pertama yang seperti tadi, ketika kita berangkat ke sekolah, simpanlah urusan di rumah. Permasalahan kita pribadi yang kita hadapi adalah untuk mendidik anak supaya anak itu menjadi manusia yang seutuhnya. Yang selanjutnya, yang keempat, saya pernah juga baca buku dalam buku psikologis, itu ada yang disebut dengan consciousness, ada yang disebut dengan subconsciousness. Ketika Pak Cece contohnya mengajar di guru SD tahun 2023 dan anak itu masuk ke SMA, ketika ditanya oleh guru SMA, masih ingat nggak guru SD-nya siapa ketika kelas 1? Anak ada, Pak Cece, Pak, gayanya seperti ini, belajarnya seperti ini. Nah, itu menjadi sebuah ingatan dan memori manusia itu sangatlah besar, sekalipun sudah berpuluh-puluh tahun, itu tetap ingat. Nah, bagaimana kita seorang guru memberikan sebuah kesan yang baik, pembelajaran yang positif, yang baik kepada anak, jangan sampai ketika ditanya guru SD-nya siapa ketika sudah SMA, oh iya Pak, guru SD di saya ini namanya, bagaimana dia gaya mengajarnya atau gimana, dia mah suka marah-marah, penyampaiannya seperti ini. Jangan memberikan hal yang seperti itu, karena memori manusia itu sangat besar. Bahkan ketika SD belajar dengan Pak Cece, ketika sudah masuk SMA, ya Pak, guru saya Pak Cece ketika waktu saya di SD, dan memberikan kesan yang terbaik yang menjadikan dia sebagai motivator kepada anak didiknya, di samping pembelajarannya oleh anak dimengerti dan memberikan motivasi yang baik juga. Mudah-mudahan kadang suka anak berbicara gini, ya Pak, saya juga pengen seperti Pak Cece yang ngajarnya bagus, dan mudah-mudahan saya menjadi guru yang seperti Pak Cece. Itu kita memberikan kesan yang baik. Nah, itulah mungkin budaya yang positif yang kita harus terapkan dari setiap pendidik kepada anaknya, memberikan motivasi. Jangan sampai kita mematahkan anak dengan yang seperti tadi, dengan metode-metode bagaimana, dengan diagnostiknya kita kaji, dengan perpaduan metode pembelajarannya, si anak ini sukanya ini pembelajarannya, jadi kita multi talent lah. Untuk para pendidik itu harus multi talent, harus serba bisa, harus serba mengerti, harus serba paham, dan harus serba murah hati dengan menghadapi peserta didik yang berbeda-beda. Mungkin itu saja pengalaman saya atau tanggapan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah, Pak. Ya, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa nih Pak Arka. Saya ucapkan terima kasih sekali ya, tepuk tangan dulu untuk Pak Arka nih. Luar biasa, Pak Arka sudah memberikan kita sebuah paradigma baru ya. Nah, inilah yang disebut Pak Cece dan Bapak Ibu semua. Sejatinya Pak Arka ini sudah secara tidak langsung lah sudah mengaktualisasikan daripada materi atau teori yang sedang tadi dibahas ya Pak Cece ya. Dari beliau ini bisa menginterpretasikan secara dari tekstual menjadi kontekstual ya.
apa yang disampaikan tadi tentang kebutuhan dasar, kemudian sisi-sisi dari segitiga restitusi, sampai akhirnya dari fungsi manajer, dari fungsi kontrol, itu mungkin Pak Arka juga sudah mampu mengaktualisasikannya. Nah, mungkin saya dan Bapak Ibu juga patut belajar dari Pak Arka bagaimana membangun fondasi menjadikan objek peserta didik kita menjadi prioritas utama dalam menjadikan mereka sebagai usia seutuhnya. Mungkin itu ya yang disampaikan oleh Pak Arka. Silakan Pak Cece, berhubung waktu ya Pak Cece, bagaimana saya kembalikan lagi Pak Cece, apakah kita buka lagi atau mau closing statement atau mau seperti apa? Silakan Pak Cece. Mungkin closing statement aja ya Pak Yuda. Begini, pertama beranjak dari tadi yang sangat bagus pertanyaan dari Bu Ipa ya Pak moderator, sangat bagus pertanyaannya sehingga tadi muncul kata-kata unik ya, siswa itu unik yang kemudian dibahas oleh yang lainnya sama Pak Arka sama Pak moderator juga tadi dibahas bahwa tentang pembelajaran berdiferensiasi tentunya ya. Nah, kebetulan dari pertanyaan tersebut, dari barusan yang kita bahas bersama, ada beberapa tanggapan dari teman-teman, itu sebetulnya menggugah saya untuk termotivasi ya, yang sebetulnya habis kemarin modul 1 itu sudah mengendor semangatnya, sekarang dengan ini termotivasi kembali bahwa kita harus belajar lebih lagi nanti di modul 2 ya Pak Yuda ya. Kan modul 2 itu kebetulan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, artinya kita akan lebih mengenal itu bagaimana memperlakukan siswa itu yang unik-unik itu. Nanti mudah-mudahan nanti pada saat modul 2 tersebut saya diberi kesempatan dan para ibu, bapak juga tidak bosan lagi mendengarkan celotehan saya di sini ya. Jadi sehingga nanti saya bisa berbagi lagi pada modul 2 tentang pembelajaran berdiferensiasi karena itu adalah lebih fokus kepada keunikan siswa itu ya Pak Yuda ya. Itu mungkin closingnya dari saya sedikit saja bahwa hatur nuhun pisan, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para bapak, para ibu yang telah sudi mengikhlaskan waktunya ya untuk acara ini. Semoga Allah membalas kebaikan para ibu yang berlipat ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bapak moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, Pak Cece, terima kasih. Bapak Ibu, mohon maaf karena waktunya sangat terbatas. Kita itu diberikan sebetulnya waktunya itu 60 menit ya Pak Cece ya, dengan durasi maksimal 2 jam. Karena kita sudah melebihi, ini sepertinya durasi waktu, kasihan nanti record Pak Cece-nya takutnya penuhan ya Bapak Ibu. Ya sebelum saya tutup, mungkin Bapak Ibu semua, bahwa di dunia ini adalah sejatinya kehidupan yang penuh keseimbangan. Ada sisi putih, sisi hitam, bumi dan langit, perempuan laki-laki, ya, air dan tanah, air dan udara. Namun sejatinya bahwa Allah memberikan kita sebuah pemahaman di mana makhluk hidup itu akan saling bertautan dan bersinergi. Begitupun juga kita selaku pendidik juga harus saling bersinergi, bukan hanya dengan sivitas akademik di komunitas pendidikan kita, hanya dengan guru, kepala sekolah, komite dan lain sebagainya. Namun yang harus menjadi prioritas utama adalah bagaimana kita memberikan sebuah keteladanan bagi para peserta didik kita. Karena bagaimanapun teringat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Arka, bahwa peserta didik kita ini mempunyai nilai memori yang sangat-sangat tinggi yang akan kelak akan dijadikan sebuah tolok ukur bagi kita. Bagi mereka dalam berpikir, bertindak, dan mengaktualisasikan, menginternalisasikan apa yang didapat di sekolah untuk mereka lakukan di alam nyatanya atau di dunia nyatanya. Kita tahu bahwa mereka punya kodrat alamnya sendiri dan kodrat zamannya sendiri pula. Maka dari itu kewajiban kita hanya mengantarkan mereka untuk sampai kepada gerbang pintu kebahagiaan mereka yang setinggi-tingginya. Karena sejatinya tujuan akhir daripada pendidik itu adalah yaitu tadi mengantarkan mereka dengan penuh kebahagiaan. Itulah titik keberhasilan daripada kita selaku pendidik. Apapun kondisi kita, seperti apa yang dikatakan Pak Arka tadi, mau dari rumah kita sedih, mau dari rumah kita ambek-ambekan, mau dari rumah kita mempunyai kekesalan dan sebagainya, tapi sebagai profesional, sebagai guru profesional, kita harus mempunyai rasa bahwa hal tersebut harus dihindarkan. Demi siapa?
ya demi peserta didik kita untuk mencapai kebahagiaan sejatinya. Dan saya yakin Bapak Ibu semua mampu. Pak Cece mampu, Pak Arka mampu, Bu Nur, Bu Yuyun, Pak Damun, Pak Rijal, Pak Abdul, Bu Siti, Pak Yuda, Bu Erna, Bu Ai, Bu Ipa, semua yakin. Dan kita dapat bersinergi walaupun hanya kita bertemu saat ini beberapa menit, beberapa jam di sini, tapi insya Allah ke depan hal inilah yang mudah-mudahan akan menarik kita ke pintu gerbang surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian mungkin Bapak Ibu ya, mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini, apa yang kita simak dari paparan Pak Cece sejatinya hanyalah sebagai nilai silaturahmi, nilai bangunan wawasan kita, silaturahim kita ya dalam rangka ya tadi membangun budaya positif dan menjembatani atau menggagas dan mengaktualisasikan diri kita sebagai pendidik seutuhnya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Sekali lagi hatur nuhun pisan karena segala rupi kasayan Bapak Ibu. Hatur nuhun pisan. Saya biasa dipika hatur sajabi ti doa sareng ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam untuk keluarga semua. Mohon maaf diganggu waktunya. Salam bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Cece, lupa kita belum sesi foto ya? sesi itu